Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan menyampaikan presentasi tentang yang diambil dari jurnal dengan topik Information System for Supply Chain Management, Uncertainties, Risks, and Cybersecurity. Jadi, ini adalah presentasi untuk UAS Cybersecurity. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Bintang Rizky Pratama dengan nomor NIM 24020102057. Pertama, abstraknya. Jadi, jurnal ini berisi atau membahas tentang peran sistem informasi dalam mengelola supply chain. Nah, fokus utamanya apa sih? Fokusnya adalah mengidentifikasi risiko dan ketidakpastian yang muncul dalam proses dari supply chain. Kemudian, menawarkan pendekatan baru untuk meningkatkan keamanan data di seluruh proses supply chain. Yang terakhir, yaitu menjelaskan pentingnya perlindungan dari ancaman cyber dalam integrasi informasi antar mitra bisnis. Latar belakang masalahnya dari jurnal tersebut. Yang pertama, supply chain saat ini menjadi lebih kompleks, ya, dalam rentan terhadap gangguan. Ini lebih kompleks dalam rentan terhadap gangguan. Yang kedua, perubahan kondisi pasar, bencana alam, serta gangguan teknologi informasi yang bisa menyebabkan kerugian besar. Ya. Kemudian yang ketiga, ketergantungan tinggi pada teknologi membuat perusahaan menjadi rentan terhadap serangan cyber. Kemudian yang keempat, diperlukan suatu sistem informasi yang mampu mendeteksi, merespon, dan bisa memitigasi risiko secara real time. Tujuan dari penelitian dalam jurnal tersebut adalah, yang pertama, menilai apa sih peran sistem informasi dalam mengurangi risiko dan ketidakpastian supply chain. Yang kedua, menjelaskan apa itu pentingnya pengelolaan keamanan cyber dalam sistem supply chain digital. Dan yang ketiga, menciptakan model pendekatan untuk mendukung suatu keputusan berbasis informasi dalam SCM. Saya membuat 3 variabel penelitian dari jurnal tersebut. Jadi ada yang pertama ketidakpastian, yang kedua risiko, dan keamanan cyber. Dimulai dari ketidakpastian. Yang pertama, ketidakpastian dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian antara permintaan dan ketersediaan barang. Jadi permintaan dan ketersediaan barangnya ini tidak sesuai. Kemudian, yang kedua, fluktuasi harga bahan baku. Jadi harga yang terfluktuasi. Dan yang ketiga adalah keterlambatan distribusi atau pasokan barang. Dari 3 tersebut merupakan poin-poin dari ketidakpastian. Kemudian yang kedua adalah risiko. Risiko juga dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, risiko operasional. Seperti contohnya, produksi yang terhenti. Kemudian yang kedua, risiko pasar. Yaitu contohnya perubahan tren atau kompetitor. Kemudian yang ketiga, risiko eksternal. Seperti politik, hukum, dan cuaca. Kemudian yang ketiga adalah keamanan cyber.
dibagi menjadi 3 poin juga. Yang pertama, ancaman peretasan, pencurian data pelanggan, dan sabotase tim. Yang kedua, kerentanan jaringan yang tidak terlindungi. Dan yang ketiga, kurangnya pelatihan pegawai soal keamanan digital. Ini diperlukan, ini sangat penting, karena kita apabila tidak dilatih soal keamanan digital, maka data-data kita ini akan sangat berbahaya dan sulit untuk melindunginya. Dan lanjut untuk metodologinya. Dibagi menjadi 3, yaitu pendekatan kualitatif. Yang kedua, studi kasus pada perusahaan manufaktur dengan produk multi-komponen. Dan yang ketiga, analisis bagaimana sistem informasi tersebut digunakan untuk manajemen risiko dan keamanan cyber. Hasil penelitian yang berada dalam jurnal tersebut. Ada 4 hasil. Yang pertama, sistem informasi dapat digunakan untuk memprediksi dan mengidentifikasi gangguan supply chain. Jadi tidak hanya untuk memprediksi saja, tapi juga bisa mengidentifikasi gangguan supply chain. Kemudian yang kedua, ERP, SCM software, dan teknologi pelaporan mendukung suatu transparansi dan pengambilan keputusan yang cepat. Jadi menggunakan software tersebut itu bisa membantu untuk kita mengambil keputusan cepat dan transparansi juga tentunya. Kemudian, yang ketiga adalah perusahaan yang memiliki sistem keamanan cyber lebih kuat terhadap gangguan. Ya, ini pasti lebih kuat dikarenakan kita memiliki sistem keamanan cyber yang artinya data-data kita pasti terlindungi, pasti lebih terlindungi. Kemudian yang keempat, pentingnya pendekatan kolaboratif antara mitra bisnis untuk berbagi informasi secara aman. Nah, jadi kita perlu adanya pendekatan kolaboratif. Jadi kita sampaikan pada mitra bisnis kita, apabila ada kerjasama, jadi kita tidak asal berbagi informasi seperti di WA atau di chat atau email, tapi kita harus mencari suatu sistem di mana informasi tersebut bisa disampaikan secara aman atau dibagikan. Nah, kesimpulannya, kesimpulan dari jurnal tersebut ada 4. Yang pertama, sistem informasi itu bukan hanya alat pacak, tapi juga alat strategis. Nah, jadi sistem informasi itu bisa menjadikan strategi kita, menjadi alat untuk strategi kita. Yang kedua adalah manajemen supply chain modern harus mempertimbangkan ancaman digital sebagai risiko utama. Ya, betul sekali. Itu adalah ancaman itu harus kita jadikan sebagai risiko utama. Dan yang ketiga, penggunaan sistem informasi membantu perusahaan menjadi lebih adaptif dan responsif. Dan yang terakhir, strategi keamanan cyber harus diintegrasikan dalam keseluruhan perencanaan SCM. Nah, kemudian pada jurnal tersebut juga disampaikan untuk penyelesaian masalahnya. Yang pertama, perusahaan harus berinvestasi pada sistem TI yang aman dan fleksibel. Ya. Jadi tidak pasti bagus untuk berinvestasi pada hal yang baik seperti sistem yang aman, dan itu
juga akan menguntungkan kita juga. Kemudian kedua, pelatihan rutin. Nah, untuk pegawai tentang keamanan informasi perlu dilakukan. Ya, betul sekali agar pada masing-masing pegawai juga terdidik atau terlatih untuk mengamankan informasinya mereka sendiri juga. Yang ketiga, pengembangan SOP keamanan cyber harus jadi bagian dari kebijakan perusahaan. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama dengan mitra supply chain untuk berbagi data secara ya. Baik, terima kasih. Tadi adalah presentasi untuk jurnal yang telah untuk UAS Cyber Security Awareness. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.